Good morning, student. Good morning. Terima kasih kalian sudah duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. How are you today? Praise the Lord, I'm happy. Okay, thank you. Sebelum kita akan memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, kita akan beribadah terlebih dahulu, yaitu worship, dan Mem akan meminta siswa untuk memimpin worship. Nelly, Priscilia, dan Alicia, boleh maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada saat ini kita akan memulaikan worship kita. Tapi sebelum itu mari kita mengenal posisi, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita semua berdiri. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh penyanyi. Amsal 12:1-2. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Kemudian saya Amsal 12:22. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. dikenanya. Kita menyanyi lagu kasih sukacita. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Doa yang akan dibawakan oleh Alicia. Mari kita dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami, Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dari awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Hanya ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Amin, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, saat ini sebelum kita akan memulaikan pembelajaran kita, Mem akan mengambil absen. Pada saat ini, bagi yang hadir, katakan hadir. Alicia Karunden, Abigail Tetean, Holly Makalel, Hope Makalel, Jeremy Runtuene, Iselin Ruitan, Nelly Nesar, Priscilia Parera, Quincy Moloke, Refaim Gorahe, Sabatini Makalel. Oke, terima kasih. Pada saat ini kalian semua hadir. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya tolong berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana ku berdiri.
baik, silakan duduk. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada saat ini. Pembelajaran kita pada saat ini yaitu sinonim dan antonim. Dengan tujuan pembelajaran. Jadi, ada tujuan pembelajaran pada saat ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran saat ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep. Nah, member tolong Nelly bacakan. Memahami konsep apa? Menjelaskan pengertian sinonim dan antonim. Oke, terima kasih. Jadi menjelaskan pengertian dari sinonim dan antonim. Kemudian yang kedua, menentukan contoh. Meminta Alicia untuk membacakan. Mengidentifikasi contoh sinonim dan antonim dari daftar kata. Oke, terima kasih. Jadi mengidentifikasi contoh sinonim dan antonim dari daftar kata. Kemudian yang ketiga, menggunakan dalam kalimat. Meminta Hope untuk membacakan. Membuat kalimat sederhana dengan sinonim dan antonim. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, bekerja sama. Meminta Priscilia. Oke, Priscilia boleh bacakan. Menunjukkan sikap semangat belajar dan bekerja sama. Oke, jadi sebentar kalian akan menunjukkan sikap semangat belajar dan kerjasama di dalam kelompok. Oke, kita masuk dalam pengantar materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kata yang memiliki makna sama atau berlawanan. Benar atau tidak? Benar. Misalnya, kata senang mirip dengan apa? Gembira. Sedangkan kata panas berlawanan dengan dingin. Oke. Untuk memahami makna kata dengan tepat, kita perlu mengenal apa? Sinonim dan antonim. Nah, sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Sedangkan antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan. Nah, contohnya di sini. Besar, gede. Itu maknanya sama. Rajin dan giat sama. Gembira dan senang maknanya sama. Kemudian antonim, panas dan dingin, berlawanan makna. Tinggi dan pendek, baik dan jahat. Oke, kita akan lanjut. Nah, keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini, dalam percakapan kita sering menggunakan sinonim. Sinonim untuk menghindari pengulangan kata. Di sini ada contoh. Nelly boleh bacakan? Misalnya apa? Dia gembira. Dapat juga dikatakan dia senang. Nah, jadi itu maknanya sama, gembira dan senang. Kemudian dalam membaca atau menulis cerita, antonim membantu kita untuk memahami perbandingan. Misalnya, coba Priscilia bacakan. Misalnya apa? Hari ini cerah, kemarin mendung.
Oke, jadi lawan kata atau maknanya berlawanan, cerah dan mendung. Oke, thank you. Nah, apa manfaat kita mempelajari sinonim dan antonim? Dengan mempelajari dan memahami sinonim dan antonim, apa yang kita dapatkan? Yaitu kita dapat apa? Memperkaya kosakata, menulis kalimat lebih menarik, berkomunikasi dengan lebih tepat dan sopan. Kita menggunakan kata dengan sopan. Nah, di sini ada kata-kata. Ada kecil, tekun, besar, gembira, pendek, rajin, tinggi dan bahagia. Memang bertanya di sini. Memang bertanya, kata mana yang mirip maknanya? Kecil, besar. Kata mana yang mirip maknanya? Gembira, bahagia. Jadi gembira dan bahagia sama maknanya. Dan kata mana yang berlawanan makna? Coba. Abigail. Kata mana yang berlawanan makna di slide? Kecil besar. Oke, kecil dan besar berlawanan makna. Oke, coba kita lihat. Mau minta satu anak untuk membacakan, boleh? Alicia, baca sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Tekun, rajin, kedua kata ini memiliki makna yang sama, yaitu suka bekerja, tidak bermalas-malasan. Gembira, bahagia, kata gembira dan senang sama-sama, menunjukkan persamaan bahagia. Oke, jadi kita bisa melihat sinonim adalah persamaan makna kata atau makna kata yang hampir mirip. Oke, selanjutnya boleh Hope bacakan antonim. Bacakan antonim. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan. Besar, kecil. Besar menunjukkan ukuran yang luas, sedangkan kecil menunjukkan ukuran yang sempit. Tinggi, pendek. Tinggi menunjukkan ukuran panjang ke atas, sedangkan pendek sebaliknya. Oke, terima kasih. Jadi berlawanan makna katanya. Sinonim dan antonim. Nah, di sini ada contoh. Contohnya, kalau kamu rajin belajar, kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, rajin bisa diganti dengan kata apa? Rajin, persamaan kata. Persamaan kata ke tekun. Jadi kalimatnya begini. Kalau kamu tekun belajar, kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Ada lagi satu, giat. Kalau kamu giat belajar, kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, saat ini kita akan bermain permainan kartu kata. Jadi akan mengarahkan kalian, yaitu amati setiap kata di kartu kalian, lalu tuliskan di kolom yang tepat pada lembar kerja kelompok, yaitu kata yang memiliki makna sama atau hampir sama, yaitu sinonim
atau berlawanan antonim. Kalian sudah siap? Oke, Mem akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Jadi kalian bekerja sama dengan teman-teman kelompok. Oke, sebelum lanjut di sini kegiatan yang akan kalian lakukan. Perhatikan. Perhatikan di sini kalian akan bekerja sama. Bekerja sama mengelompokkan kartu kata ke dalam dua kategori, yaitu sinonim dan antonim. Di mana itu? Oke. Jadi sinonim dan antonim, kalian akan menjawabnya. Kemudian kalian akan menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja kelompok. Lalu mempresentasikan hasil temuan di depan kelas. Sebentar, ada satu siswa dari satu kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian menyusun kalimat sederhana menggunakan salah satu pasangan kata hasil diskusi. Ada contoh di sana. Contohnya, aku gembira bermain bersama teman. Sinonimnya gembira adalah senang. Hari ini udara panas. Malamnya menjadi dingin. Jadi itu antonim. Jadi sebentar akan buat kalimat. Oke? Oke, selamat mengerjakan. Jika ada yang belum mengerti, boleh bertanya kepada Mem. Mem berikan waktu. Contohnya ini rajin. Sinonim dari rajin apa? Kalau bisa antonim berlawanan, kalau rajin berlawanan malas. Yang kalian akan jawab Oke. Bekerja sama dengan kelompok. Bekerja sama dengan teman kelompok berdiskusi.
Jika ada yang belum mengerti bertanya ya. Bisa dilihat di buku cetak atau kamus, bekerja sama dengan teman kelompok. Oke, masih banyak waktu. Jika kalian sudah selesai menjawab, ada kegiatan kedua. Jadi jika kalian sudah selesai menjawab kegiatan 1, kita akan menjawab kegiatan kedua. Oke,
Sementara berdiskusi, semangat untuk mengerjakan tugasnya. Oke, semangat. Jika ada siswa yang ingin pergi ke toilet, boleh meminta izin ya, angkat tangan lalu meminta izin kepada mem. Oke, Putra ingin pergi ke toilet. Oke, silakan. Ya, kenapa? Oke, tunggu ya. Kelompok 3 dan kelompok 1 sudah selesai mengisi latihan 1. Mem akan pergi ke kelompok 2 dulu. Oke, yang ingin pergi ke toilet silakan. Oke, sudah selesai latihan 1. Latihan 1 sudah selesai. Oke, kita akan lanjut latihan 2. Coba dengarkan. Gunakan dalam kalimat. Tuliskan 2 kalimat menggunakan kata yang sudah kamu cocokkan di atas. 1 kalimat menggunakan sinonim, 1 kalimat menggunakan antonim. Nah, contohnya, memang akan berikan contoh. 1 kalimat menggunakan kata yang sudah kamu cocokkan di atas. Ada kata rajin. Rajin ya. Adikku sangat rajin bangun pagi. Dalam kurung itu apa? Sinonimnya rajin apa? Sinonim rajin. Sinonim dari rajin? Giat. Jadi tuliskan di situ. Itu memberikan contoh. Jadi adikku sangat rajin bangun pagi. Tuliskan dalam kurung sinonimnya giat. Jadi rajin dan giat. Oke? Kemudian kalimat antonim. Contohnya, kalau siang panas, kalau malam dingin. Jadi siang dan malam
sinonim atau berlawanan. Ya. Oke, coba memberikan contoh di papan tulis ya. Contohnya, adikku rajin bangun pagi. Nah, di sini sinonimnya, sinonim dari rajin apa? Giat. Kalian tuliskan sinonimnya giat. Kemudian yang kedua, contohnya, kalau siang, apa? Panas. Kalau malam, dingin. Jadi ini apa? Panas dan dingin ini apa? Antonim. Oke, sudah bisa? Buat kalimat dari apa? Kalimat yang kalian sudah jawab pada bagian 1. Di sana ada besar, kecil, ada senang, tinggi, baik. Oke. Ada yang masih bingung? Buat kalimat. Contoh gini, pintar dan oke. Oh iya. Iya, benar.
Oke, semangat. Masih banyak waktu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Yang tadi di sini kalau nomor 2, kalau siang panas, kalau malam dingin. Jadi siang dan malam itu adalah antonim, maknanya berlawanan atau lawan kata. Oke, kelompok 1 sudah selesai, latihan 2. Ada yang bingung atau belum mengerti? Oke, kelompok 3 tinggal nomor 2. Lawan kata. Oke, kelompok 2 juga sudah selesai. Sambil menunggu teman-teman yang ada di kelompok 3, diharapkan kelompok 1 dan kelompok 2 tetap tenang ya. Oke, sudah selesai. Oke. Nah, kita lanjut kegiatan yang ketiga. Coba baca bersama-sama. Ayo bermain kata dengan teman kelompokmu. Buat rantai kata sinonim dan antonim. Mulailah dari kata rajin. Kata rajin. Contoh, coba lihat contoh. Ada contoh di situ. Ada contoh. Rajin sinonimnya apa? Giat. Antonimnya malas. Kemudian malas sinonimnya apa? Lemah. Jadi contoh itu adalah rantai kata. Jadi rajin dan giat sinonim. Rajin dan giat lawan katanya
Malas. Malas persamaan katanya apa? Lemah. Oke, sudah mengerti? Sudah? Bisa? Oke. Coba kalian buka di lembar selanjutnya. Tuliskan rantai katamu di bawah ini. Ada 2. Coba kalian buat seperti yang ada di contoh. Seperti yang ada di contoh tadi. Contohnya rajin, sinonimnya adalah giat. Giat antonimnya adalah lemah. Lemah sinonimnya adalah malas. Boleh? Atau mau kasih contoh lain lagi? Oke, jawab satu saja. Jawab satu saja. Buat satu rantai katamu. Buat satu rantai katamu. Oke, memang akan pergi di kelompok 2. Ini hanya contoh saja. Bisa jawab 1, bisa jawab 2. Oke, sudah. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 masih sementara menulis.
Jika kelompoknya sudah selesai, nanti angkat tangan ya. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3. Sambil menunggu teman-teman tetap diam di tempat duduk. Ya. Jadi jangan lupa untuk menuliskan apa? Nama kelompok. Nama-nama. Contoh nama di kelompok 3 ada ya, tulis semua. Oke, sudah tulis nama dan nama kelompok. Oke, good. Kelompok 1 sudah tulis. Kelompok 2 juga jangan lupa untuk menulis nama ya. Oke, good. Oke, sambil menunggu teman-teman yang ada di kelompok 2. Oke, bersabar ya bagi yang sudah selesai latihan 3. Oke, semua sudah selesai latihan 3. Selanjutnya masih ada latihan 4. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Gambarlah satu pasangan kata antonim dan satu pasangan kata sinonim di bawah ini, lalu tulis keterangannya. Ada contoh. Contohnya lebah, rajin bekerja. Lebah rajin bekerja. Sinonimnya rajin apa? Giat. Oke. Contoh yang kedua, matahari panas. Antonimnya malam dingin. Oke, coba yang sudah bisa langsung menjawab. Buat kalimat. Coba lihat di contoh. Lebah rajin bekerja, sinonimnya giat. Matahari panas, antonimnya malam dingin. Ada contoh. Ada yang ingin bertanya?
Oke. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Oke, kelompok 2 sudah. Masih ada kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 juga sudah selesai. Oke. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan mengisi refleksi peserta didik. Oke. Mem akan bacakan. Lalu kalian isi ya. Ya atau tidak. Saya tahu arti sinonim dan antonim. Jika kalian sudah mengetahuinya, centang ya. Oke, next. Saya bisa memberi contoh pasangan sinonim dan antonim. Jika ya, centang ya. Jika tidak, centang tidak. Memberi contoh seperti yang sudah kita buat kalimat tadi. Oke, selanjutnya saya dapat menggunakan sinonim dan antonim dalam kalimat. Jika ya, centang ya. Jika tidak, centang tidak. Oke. Selanjutnya, saya senang belajar
bahasa Indonesia melalui permainan kata. Oke, sudah selesai kelompok 3, kelompok 2. Oke, semuanya sudah selesai. Jika sudah selesai, Mem akan mengambil lembar kerja yang telah kalian isi. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, mungkin kita sudah capek, sudah kepanasan. Mudah kita semua untuk berdiri. Kita akan ice breaking. Oke, kita boleh gerakan badan. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Oke, thank you. Silakan duduk. Oke, saat ini kita akan merefleksi. Mem ingin bertanya kepada kalian dari kelompok masing-masing ya. Kata mana yang paling mudah kalian ingat hari ini? Mem ingin bertanya, kata mana yang paling mudah kalian ingat hari ini? Kepada Nelly. Kata mana yang paling Nelly ingat hari ini? Kata-kata. Baik, ramah, jahat, dan nakal. Oke, ada baik, ramah, jahat, dan nakal. Kemudian di kelompok 2, kata mana yang paling kalian ingat? Mem ingin bertanya kepada Abigail. Pintar, giat, sama tinggi. Pintar, giat, tinggi, dan pendek. Kemudian kepada Miselin. Kecil besar, rajin, Kecil, besar, rajin, tekun. Nah, pada saat ini Mem ingin bertanya, apa bedanya sinonim dengan antonim? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya sinonim dan antonim? Alicia. Sinonim persamaan kata, antonim lawan kata. Oke, thank you. Jadi bedanya sinonim dengan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Contoh persamaan kata. Sedangkan antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan atau lawan
lawan kata. Oke, apakah kalian tahu mengapa kita penting mengetahui arti kata yang berbeda-beda? Contohnya seperti antonim. Agar apa? Supaya kita dapat menulis, berkomunikasi dengan baik dan lebih menarik dan sopan kita berkomunikasi atau kita menulis menggunakan kata-kata yang berbeda. Oke. Nah, saat ini Mem akan bertanya kepada kalian, sinonim adalah apa tadi? Persamaan kata. Persamaan kata atau persamaan makna kata. Sedangkan antonim adalah Lawanan kata. kata yang berlawanan atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Nah, saat ini Mem ingin bertanya kepada kalian, apa pendapat kalian tentang pengalaman belajar hari ini? Senang atau tidak? Senang. Oke. Nah, Mem ingin kalian menulis di buku kalian masing-masing. Tulis di buku masing-masing refleksi pribadi di buku catatan kalian. Tulis refleksinya. Contoh, saya belajar hari ini merasa senang, belajar antonim dan sinonim. Nah, sebentar kalian akan membacakan di depan. Kalian akan membacakannya di depan. Kalian akan membacakan di depan. Tuliskan masing-masing refleksi kalian. Oke. Oke. Mem akan panggil 2 orang. Oke. Mem akan panggil 2 orang saja. Ada yang sudah selesai?
Oke, Hope sudah? Oke. Antonim dan sinonim. Oke. Oke. Memanggil Nelly untuk maju ke depan, membacakan hasil refleksi. Saya senang belajar tentang sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata, antonim adalah makna kata yang berlawanan. Oke, thank you. Silakan duduk. Selanjutnya Jeremy. Boleh bacakan? Saya senang belajar kata-kata antonim dan sinonim. Saya belajar hari ini adalah kata sinonim adalah persamaan makna kata, kata antonim adalah perlawanan kata makna. Oke, thank you. Jadi kita telah belajar bersama-sama sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata, sedangkan antonim adalah lawan makna kata. Kesimpulannya, pada saat ini mari kita baca bersama-sama. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau hampir sama, dan antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan. Oke, ini adalah rangkumannya. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan. Dan ketika kita belajar ini, kita mengetahui dan dapat membantu kita untuk memperkaya kosakata. Kemudian kedua jenis kata ini sangat penting untuk berbicara dan menulis dengan baik. Oke, Mem ada tugas rumah, kalian catat ya. Cari 3 pasangan sinonim dan 3 pasangan antonim dan bacakan dari bacaan atau percakapan di rumah. Oke, sudah? Oke. Kita akan menutup pada saat ini karena sudah selesai. Mari kita berdiri semua. Kita akan bernyanyi bersama. Walking with Jesus. Jalan Yesus
kasih, sebelum kita akan pulang pada saat ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Engkau telah memimpin pembelajaran kami sudah selesai dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah hikmat, kepintaran untuk anak-anak ini. Biarlah mereka dapat mengerti dan memahami apa yang telah mereka pelajari pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak, terima kasih. Pada saat ini kita telah selesai pembelajaran. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.